Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nadia Aisyah Sabila ingin menjelaskan seputar pemasaran produk ternak. Yuk ikutin aku. Nah, yang pertama yaitu segmenting market, yaitu proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogeni. Yang kedua, targeting market, sekelompok orang yang dinilai berpotensi menjadi konsumen. Yang ketiga, positioning, yaitu aktivitas yang dilakukan bisnis terhadap persepsi konsumen. Selanjutnya, segmenting market. Tujuannya untuk mengetahui kompetitor bisnis. Tujuan yang pertama dari segmentasi pasar adalah untuk mengenal kompetitor atau pesaing bisnis secara lebih dalam. Dengan melakukan segmen pasar, kita bisa melihat siapa target konsumen dan juga jumlah kompetitor yang ada di dalamnya. Oleh karena hal itu tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran dengan bisnis Anda. Yang kedua, yaitu meningkatkan mutu pelayanan. Dengan melakukan pengelompokan target konsumen sesuai dengan ini, mengetahui kebutuhan dan juga permintaan pasar yang lebih spesifik. Hal tersebut bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan Anda menjadi lebih baik. Yang ketiga, yaitu sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Pemetaan konsumen menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenisnya membuat Anda lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan konsumen yang lebih spesifik. Yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dengan adanya market segmentation ini, strategi pemasaran dari suatu perusahaan bisa menjadi lebih terarah. Hal itu disebabkan oleh pengelompokan masalah yang lebih spesifik sehingga bisa mengetahui strategi pemasaran yang cocok untuk bisnis masalah Anda. Yang kelima, mudah untuk mengikuti perubahan pasar. Salah satu alasan mengapa segmentasi pasar dijadikan sebagai strategi pemasaran, yaitu pasar yang ingin dicapai bersifat dinamis atau berubah-ubah, sehingga bisnis yang Anda miliki juga harus bisa mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan apa permintaan pasar yang dinamis, supaya tetap bertahan dan terus berkembang. Selanjutnya, jenis segmentasi. Yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi yang satu ini adalah segmentasi pasar yang mengandalkan perilaku konsumen terhadap suatu bisnis. Ada beberapa variabel seperti sikap, reaksi, kebiasaan, dan juga penggunaan produk oleh konsumen yang kerap berhubungan dengan decision making atau pengambilan keputusan pelanggan. Yang kedua yaitu segmentasi psikografis, yaitu segmen pasar psikografis merupakan aspek psikologis dari para calon pelanggan, di mana pembagian kelompok konsumen akan dibagi berdasarkan hal yang mereka sukai, aktivitas yang dilakukan, serta pendapatan konsumen. Yang ketiga, segmentasi geografis yang merupakan mengelompokkan konsumen sesuai dengan lokasi sekitar dan bisa mencakup wilayah yang tidak ditentukan secara teknis seperti halnya lingkungan. Yang keempat, segmentasi demografis, di mana pembagian kelompok konsumen dilakukan berdasarkan aspek-aspek seperti misalnya jenis kelamin, usia, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Yang kelima, segmentasi firmografis, yaitu segmentasi dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan firmografis. Selanjutnya, targeting market. Tujuannya yang pertama mengoptimalkan strategi bisnis, baik itu strategi pemasaran, penjualan, hingga pengembangan produk data. Target merupakan basis yang paling penting. Yang kedua, memudahkan proses distribusi produk. Tentunya akan lebih terencana jika kamu telah mengantongi segmentasi pasar mana yang akan menjadi fokus perusahaan saat ini. Misalnya, kamu menemukan bahwa pekerja yang tinggal di kota-kota besar merupakan segmentasi yang paling potensi untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, membuat kampanye yang lebih personalis. Semakin tinggi market merasa klop dengan produk atau brand yang kamu miliki, semakin besar juga awareness yang muncul. Selanjutnya, bagaimana sih caranya? Yang pertama, mengumpulkan data yang sudah ada. Sebelum mengumpulkan data melalui riset secara terpisah, kamu dapat memanfaatkan data yang sudah terlebih dahulu untuk mengetahui siapa target pasarmu. Yang kedua, yaitu riset kompetitor. Ini juga dapat mengidentifikasi siapa target yang tepat untukmu. Yang ketiga, kelebihan produknya, misalnya sedang berusaha menjual produk skincare. Brand A juga menjual produk serupa denganmu, namun kamu bisa menyadari kelebihan produkmu dibandingkan dengan produk A, yaitu dapat digunakan oleh remaja dengan kulit sensitif tanpa menimbulkan iritasi. Yang keempat, buat market statement, yaitu mengumpulkan berbagai data. Selanjutnya, example. Yang pertama, demografik meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Yang kedua, geografik, lingkungan, kode pos, kode area, kota, provinsi, atau wilayah. Yang ketiga, psikografik, gaya hidup, minat, dan kepercayaan. Selanjutnya, positioning. Jenis positioning yang pertama yaitu positioning produk. Positioning yang pertama ini merupakan
salah satu tindakan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka membuat produknya supaya selalu diingat oleh konsumen. Karena yang sudah disampaikan sebelumnya, positioning akan sukses kalau produk bisa diingat oleh konsumen. Yang kedua yaitu market positioning. Market positioning ini nantinya akan membuat perusahaan terdorong untuk menghadirkan layanan atau produk yang kualitasnya melebihi kompetitor. Hal ini dilakukan dengan cara meneliti tren pasar sekaligus analisis kompetitif intelijensi dengan baik. Yang ketiga yaitu brand positioning. Biasanya supaya lebih diingat oleh konsumen, perusahaan akan lebih menonjolkan layanan, keaslian produk, media sosial atau kualitas produk, harga serta kenyamanan utamanya. Kesimpulannya yaitu dilakukan segmentasi pasar. Targeting positioning adalah menempatkan suatu produk ataupun merek memiliki keistimewaan atau keunggulan yang kompetitif yang berkelanjutan. Sekian dari saya, thank you.